Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu ala ba'd fa khassa ba'dus shuhuri wal ayyam wa layali bimazaya wa fadaila yu'azzamu fiha al ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami bil anha'il bilad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita diberikan kesempatan hadir di masjid yang mulia ini adalah suatu kenikmatan yang sangat tiada terhingga. Oleh karenanya, tidak semua saudara-saudara kita pada saat ini dapat melaksanakan kegiatan mulia seperti sekarang ini. Padahal bisa jadi mereka lebih sehat, padahal bisa jadi mereka lebih kaya, lebih berpendidikan, lebih berpengaruh dan lain sebagainya. Namun begitulah betapa indahnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, begitu mahal dan tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan materi. Oleh sebab itu, marilah di kesempatan yang sangat istimewa ini kita terus tingkatkan ketakwaan kita, kita terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tepat pada hari ini adalah penghujung bulan Rajab dan besok adalah tanggal 1 Sa'ban. Secara bahasa, Sa'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Mana ini selaras dengan posisi bulan Sa'ban yang menyongsong bulan suci Ramadan. Posisi bulan Sa'ban yang terletak di antara Rajab dan bulan suci Ramadan seringkali kurang mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dua bulan mulia yang menghimpitnya. Pada bulan Rajab, keutamaan puasa dan amalan lainnya kerap kita dengar. Di bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa yang sangat dahsyat yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi. Orang-orang seakan-akan menjadi manusia baru di bulan suci Ramadan. Mereka berburu fadilah atau keutamaan dan pahala berlipat di bulan suci Ramadan. Tidak demikian dengan bulan Sa'ban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai, Nabi Muhammad SAW menyebutkan Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan umat Islam, umat manusia. Dilupakan bukan berarti karena terhina,
diabaikan manusia karena manusianya itu sendiri yang kurang menyadari akan kemuliaan bulan Sya'ban. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban dapat kita lihat dari sejumlah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus terhadap bulan ini. Pertama, bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas ulama khususnya dari kalangan ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban karena bahasa sholawat berakar dari kata sholat. Sholawat berasal dari kata sholat yang berarti adalah doa. Dalam ayat tersebut ada 3 sholawat. Sholawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjelaskan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan makna Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang kedua yang disampaikan oleh malaikat berarti para malaikat itu mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara solawat yang ketiga adalah manusia bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selaras dengan pengertian mengharapkan berkahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa Ramadan bagi umat Islam. Puasa yang merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntun untuk dimanjakan oleh kita. Melalui puasa manusia ditempa secara ruhani untuk menahan berbagai godaan duniawi seperti menahan lapar, menahan haus, berhubungan dengan istri dan lainnya. Walaupun itu semuanya adalah halal, ini menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting daripada kenikmatan dunia ini, yakni kenikmatan akhirat, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebenarnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i wal walliyannaka qiblatan tardaha wa wallu wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkanul Karim dengan mengutip pendapat bahwa Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban. Meski di tengah kesibukan duniawi yang sangat luar biasa, Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita menyisihkan waktu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kontemplasi zikir dan amal kebajikan, lebih-lebih di bulan mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma'mar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'i bihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. استغفر الله لي ولكم.